Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 880 akan menjelaskan tentang cara pengembangan produk. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada promosi. Nah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang produk. Nah, di sini kita akan membahas tentang produk. Definisi dari produk sendiri yaitu segala sesuatu yang dihasilkan perusahaan dan ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, produk sendiri itu berupa barang, jasa, tempat, organisasi, dan ide. Sedangkan variabel dari produk itu ada 3, yaitu konsep, siklus, dan kemasan produk. Yang pertama ada konsep. Nah, konsep ini dibagi 2, yaitu teknis dan non-teknis. Teknis itu terkait dengan fungsi produk secara langsung, sedangkan non-teknis itu terkait dengan fungsi produk yang tidak langsung. Kemasan produk itu akan menentukan desain, kemasan, merek, dan label. Sedangkan apabila konsep produk itu terpenuhi, maka konsumen puas dan akan membeli secara kontinu. Contoh sendiri dari konsep yaitu seperti merek Aqua. Aqua mempunyai konsep berupa kemasan yang bermacam-macam, seperti ada yang aqua gelas, aqua yang ukurannya sedang, aqua yang ukurannya besar. Nah, desain yang bermacam-macam itu untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Nah, apabila konsumennya merasa terpenuhi dengan produk yang dihasilkan oleh Aqua itu sendiri, maka konsumen akan membeli Aqua itu secara berkontinu. Yang selanjutnya ada jenis. Barang konsumsi adalah barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen setiap hari. Nah, barang konsumsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada barang komponen, yang kedua ada barang shopping, yang ketiga ada barang mewah, yang keempat ada barang industrial. Barang komponen yaitu barang kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua barang shopping. Barang shopping adalah barang kehidupan sehari-hari namun pembeliannya jarang. Yang ketiga ada barang mewah, yaitu barang kebutuhan sehari-hari namun frekuensi pembeliannya kecil. Yang selanjutnya ada barang industrial. Yang industrial adalah barang untuk alat usaha atau dijual kembali dalam menjalankan bisnis. Nah, jenis dari bahan ini ada 3, yaitu bahan baku, bahan pembantu, dan yang terakhir mesin dan peralatan. Kita sebagai penjual itu perlu mengamati barang yang kita jual ini termasuk barang apa, karena barang yang kita jual ini dapat menentukan rantai produksinya bagaimana, terus bahan bakunya juga kayak gimana dan lain-lain. Tentunya barang komponen yaitu barang kehidupan sehari-hari. Nah, barang komponen ini kan sangat dicari oleh masyarakat dan itu masuk kebutuhan yang pasti dibeli setiap hari oleh masyarakat umum. Nah, di situ kita perlu memperhatikan yang pertama kayak bahan baku. Nah, bahan baku yang kita cari ini apakah bisa memenuhi kebutuhan kita dalam produksi. Yang selanjutnya adalah rantai produksi. Nah, rantai produksi ini dapat menentukan apakah kita bisa mengejar permintaan dari masyarakat umum itu. Yang selanjutnya ada kemasan. Kemasan yaitu proses perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Nah, di sini kemasan sangat mempengaruhi produk kita. Yang seperti saya jelaskan tadi yang pertama yaitu tentang produk Aqua. Yaitu produk Aqua membuat berbagai macam kemasan. Jadi ada yang tadi Aqua gelas, terus Aqua yang berukuran kecil, sedang, besar, dan ada Aqua galon. Nah, di situ Aqua itu membuat berbagai macam kemasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, sebelum kita membuat kemasan yang beragam ini tentu saja kita melakukan survei kebutuhan masyarakat ini seperti apa. Nah, setelah kita melakukan survei, kita mendapatkan hasil. Nah, kita jadi tahu, oh ternyata masyarakat ini membutuhkan kemasan yang seperti A, B, C, D, E. Nah, maka dari itu kita bisa membuat kemasan yang bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ada harga. Harga yaitu uang yang dibayarkan konsumen kepada produsen.
Nah, variabel dari harga ini ada banyak, yaitu ada dasar harga, ada potongan harga, ada syarat kredit, dan periode pembayaran. Kita dalam menentukan harga ini tidak bisa semena-mena. Apabila kita memasang harga yang tinggi, kita akan mendapat keuntungan, yaitu laba yang besar. Sedangkan apabila kita memasang harga yang tinggi, tentu saja konsumen akan sedikit yang membeli barang kita. Nah, sedangkan apabila kita memasang harga yang terlalu kecil, kita sebagai produsen akan mengalami kerugian, yaitu kita akan mendapatkan laba yang sedikit. Tetapi keuntungannya adalah konsumen akan banyak yang membeli barang yang kita produksi karena harga yang murah itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung ini dibagi menjadi 4, yaitu harga bahan baku, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada biaya pemasaran, dan keempat adanya peraturan pemerintah. Nah, di sini harga bahan baku sangat penting karena di situ merupakan landasan kita untuk menentukan harga penjualan kita. Misalnya kita membuat produk kopi, ya tentu saja bahan baku kita merupakan kopi. Yang kedua ada biaya produksi, yaitu biaya produksi adalah biaya dari bahan baku atau raw material menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, biaya pemasaran ini biasanya seperti harga promosi, terus harga kurir yang misalnya ada jasa pengantaran dan lain-lain. Dengan faktor tidak langsung itu ada 3, yaitu harga produk sejenis, ada pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer. Yang ketiga adalah ada potongan harga untuk menyalurkan konsumen. Nah, di sini harga produk ini yaitu harga pesaing kita. Apabila kita membuat kopi A dan ada pesaing kita ada yang membuat kopi B, nah tentu saja kita akan mempertimbangkan harga yang dijual oleh produk B dan pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer. Nah, ini sangat penting. Apabila produk substitusi atau produk komplementer yang dijual lebih murah, maka konsumen akan lebih memilih produk substitusi dan produk komplementer yang lebih murah. Nah, maka dari itu kita perlu menyeimbangkan atau menyamakan harga dengan produk-produk sebelah. Yang ketiga ada potongan harga. Nah, potongan harga ini merupakan hal yang menarik bagi konsumen. Tapi kita juga dalam menentukan potongan harga kita juga perlu mempertimbangkan harga pokok awal kita untuk produksi sampai bahan jadi itu secara baik. Karena apabila kita mengasih potongan harga yang banyak, maka kita akan mendapatkan laba yang lebih sedikit. Nah, ini merupakan tabel dalam kita menentukan harga dan mutu. Apabila harga kita tinggi sedangkan mutu kita juga tinggi, nah itu termasuk barang premium. Dan apabila kita memasang harga yang tinggi tetapi mutu kita rendah, nah itu kita secara tidak langsung kayak membohongi konsumen. Nah, efek dari itu kita akan penjualan kita akan sedikit demi sedikit menurun karena konsumen akan menyadari hal itu. Nah, apabila kita memasang harga yang rendah tapi mutu kita tinggi, nah di situ konsumen akan terus membeli, tapi kita akan mengalami kerugian karena seharusnya kita bisa memasang harga yang lebih tinggi dan mendapatkan laba yang besar, tapi kita malah memasang harga yang rendah. Nah, tentu saja itu termasuk kerugian bagi produsen. Apabila memasang harga rendah tapi mutu juga rendah, nah itu fair atau ya seimbang lah, sesuai dengan mutu yang kita jual juga. Yang selanjutnya ada distribusi. Yaitu kegiatan perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. Nah, di sini variabelnya ada lokasi, transportasi, persediaan barang distributor, dan pengecer. Nah, pemilihan lokasi ini merupakan nilai investasi yang paling mahal terkait dengan bahan baku dan konsumen. Nah, distribusi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi penjualan kita. Contohnya kayak lokasi. Apabila kita menjual produk, contohnya produk kopi yang kita jual ini di daerah yang ramai dan
transportasi untuk kesananya gampang, maka penjualan kita juga akan meningkat. Dan apabila alur distribusi kita juga gampang, itu juga dapat meningkatkan penjualan kita. Contohnya apabila kita ingin menjual online, contohnya menjualnya di Tokopedia atau lain-lain lah. Nah, di situ kita juga perlu mempertimbangkan distribusi kita. Nah, apabila uh, distribusi kita gampang dan murah, maka di situ produk kita juga bisa lebih meningkat penjualannya, dan harga yang kita jual itu juga bisa semakin murah lagi. Selanjutnya ada promosi. Definisi sendiri dari promosi yaitu kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan meyakinkan konsumen. Di sini ada variabelnya yaitu iklan kita, promosi penjualan kita, personal selling, dan publikasi. Nah, promosi ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan penjualan kita. Apabila kita dapat melakukan promosi yang baik dan secara terus-menerus, maka konsumen akan tahu produk kita, dan apabila konsumen mengetahui produk kita, maka mereka juga membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjajakan produk sehingga konsumen mudah melihat termasuk cara penempatan produk. Nah, di sini penentuan lokasi itu merupakan hal yang penting. Contohnya di Desa Kare kan banyak tempat wisata seperti air terjun, sungai, bukit Teletapi, hutan pinus, dan lain-lain. Nah, apabila kita menjualkan produk kita di tempat wisata tersebut yang ramai akan pengunjung, maka pengunjung dapat mengetahui produk kita. Nah, apabila pengunjung ini mengetahui produk kita dan kita lakukan promosi penjualan yang baik, maka konsumen akan meningkatkan rasa untuk membeli produk kita gitu. Nah, sehingga itu dapat meningkatkan penjualan kita. Yang selanjutnya ada personal selling, yaitu kegiatan perusahaan melakukan kontak langsung atau lisan dengan calon konsumen. Contohnya door to door selling, mail order, telepon selling, dan direct selling. Nah, personal selling ini lebih gampang untuk meningkatkan eksistensi dari produk kita sendiri. Nah, meningkatkan eksistensi ini sangat penting untuk penjualan kita, karena semakin banyak konsumen yang tahu dengan produk kita, maka kesempatan konsumen untuk membeli produk kita juga akan semakin besar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.